Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ensa. Jadi balik lagi di podcast kesayangan anak semansa, yaitu podcast Mansa. Jadi kalau kita lihat ya, kita sudah lumayan lama nih melalui hari-hari dari awal episode podcast itu, dari ngobrol-ngobrol bareng ketua ekskul podcast, terus yang terakhir seingat aku itu kita ngobrol bareng anak-anak dari Rohis. Dan aku punya pertanyaan sih buat kalian. Kalian pernah nggak sih overthinking tentang masa depan gitu, kayak nanti pengen jadi apa ya kalau udah gede, atau pengen masuk jurusan apa ya gitu, kayak pasti pernah kan. Dan itu nggak dipungkirin, apalagi bagi teman-teman semua yang udah menginjak masa-masa akhir SMA, kelas 12 nih, mustahil banget kalau kalian gak mikirin tentang masa depan. Dan hari ini aku gak bakal overthinking sendirian, karena akan ditemani oleh seseorang yang spesial, yang luar biasa. Dan mungkin buah dari overthinking kalian bisa terjawab oleh beliau. Oke. Tanpa lama-lama lagi, please welcome Pak Erwin. Yeay. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sapa teman-teman dulu, Pak. Oke, sahabat podcast, selamat pagi. Yeay. Selamat datang di podcast Mansa, Pak. Oke. Jadi Pak Erwin ini guru pertama yang datang wawancara sama kami gitu. Karena biasanya kan sesinya siswa itu biasanya yang membawa acaranya siswa, terus yang ngisi juga dari murid-murid semansa gitu kan. Terus kalau misalkan yang wawancara guru, terus biasanya bintang tamu juga guru. Tapi kali ini spesial banget nih Pak, kita ngundang Pak Erwin. Alhamdulillah. Oh ya guys, for your information, Pak Erwin ini juga salah satu alumni semansa dan akhirnya mengabdi lagi di SMA Negeri 1 Bontang. Mungkin Bapak mau perkenalkan diri dulu, Pak? Oke, teman-teman podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin para penonton sudah banyak yang kenal dengan saya sendiri ya, apalagi hostnya dan kru-nya juga, karena kebetulan murid juga. Iya Pak, bener. Ya, jadi nama saya Erwin Riyadi, dan anak-anak dan rekan-rekan guru juga biasa memanggil saya dengan Pak Erwin ya. Di sini saya, seperti yang dikatakan oleh hostnya, saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Bontang, tepatnya lulus tahun 2018 atau angkatan ke-32. Nah, kalau saya sendiri angkatan berapa? Kalau saya angkatan 38. Oke, lewat 6 ya? 6 ya. Saya 6. Nah, sekarang di Semansa, alhamdulillah dipanggil untuk mengajar pelajaran yang paling senang dipelajari oleh seluruh SMA 1. Apa tuh? Pelajaran agama Islam. Ya. Luar biasa. Ya, mengajar pendidikan agama Islam kelas 11 dan kelas 12. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa mengajar kelas 12 juga. Amin. Ya. Jadi ketemu lagi ya, Pak, nanti kelas 12. Ketemu lagi nanti. Iya, benar. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke bahasannya kali ya, Pak. Boleh. Jadi yang udah saya singgung sebelumnya, mungkin ini relate ke teman-teman semua, apalagi yang kelas 12 gitu kan. Masih banyak yang bingung nanti. Mungkin kebanyakan kalau anak SMA lulus mau kuliah kali ya Pak ya. Tapi masih bingung mau masuk universitas apa, jurusan apa. Terus kalaupun memang mau kerja nggak tahu nih, karena belum tahu passionnya kan. Jadi istilahnya kayak belum menemukan jati dirinya gitu Pak. Terus kalau misalkan Bapak sendiri pernah ada di posisi tersebut kah atau gimana? Ya, jadi yang pertama bismillah, kita bahas dulu terkait mengenai yang disebutkan tadi kan, itu kaitannya sangat erat dengan remaja. Nah, karena yang akan menjalani kan remaja nih, hostnya juga kan dalam usia remaja tuh. Iya, ini relate di saya juga sih Pak sebenarnya. Nah, kita bahas dulu. Remaja ini kan adalah masa dimana peralihan dari anak-anak ke fase dewasa, ya kan? Iya, nah, menurut Sarwono, dalam segi usia remaja ini dibagi 3. Jadi remaja awal di umur 11 sampai 14 tahun, kemudian yang kedua remaja madya atau remaja pertengahan di umur 15 sampai 17 tahun, ya. Dan remaja akhir di masa 18 sampai 21 tahun. Nah, kalau hostnya sendiri kira-kira umurnya sudah berapa? 17 berarti masih madya ya Pak? Ya, masih madya, masih madya, belum bisa dianggap remaja akhir. Nah,
Nah, tapi krisisnya udah kerasa nih. Benar, krisisnya kerasa. Karena kalau kita mau analogikan kan remaja awal tadi 11 sampai 14 tahun itu kan umur SMP. SMP. Iya. Nah, 15 sampai 17 tahun itu kan umur SMA tuh di pertengahan, fase menengah. Nah, ketika nanti kuliah ataupun kerja umurnya kan 18 atau 21 tahun. Itu. Nah, karena remaja ini kan fase peralihan dari anak-anak yang ketika punya masalah itu orang tua yang menyelesaikan. Orang tua yang turun ya. Ketika ada masalah di sekolah, tiba-tiba orang tua datang ke sekolah, ya kan? Orang tua datang ke sekolah. Nah, berbeda nanti ketika dewasa ini kan mandiri sudah. Nah, kalau untuk remaja, apalagi kita ini kan, kalau mau dibilang mandiri enggak juga, kalau mau dibilang kekanak-kanakan, ada juga sifatnya kekanak-kanakan karena sudah menganggap diri ini sudah remaja, udah hebat pak, gede gitu. Sudah hebat ya. Nah, akhirnya, tapi pada kenyataannya kebingungan juga, termasuk pemilihan jurusan di perkuliahan. Nah, kemudian ada salah satu survei yang dilakukan oleh lembaga survei ternama ya, menyatakan bahwa 82,1% orang tua itu beserta anaknya itu setelah SMA itu banyak memilih perguruan tinggi, banyak memilih perguruan tinggi. Alasan utamanya adalah pertama itu faktor reputasi, karena seperti yang kita dapat sekarang ya, kalau misalnya anaknya nggak kuliah orang tua ini malu. Iya, benar. Walaupun kenyataannya banyak anak itu otaknya sudah nggak kuat, nggak bisa belajar lagi, tapi karena pengen membanggakan orang tua akhirnya dia kuliah, paksa untuk kuliah. Ya. Terus ya itu tadi ya Pak, mungkin bingung milih universitas atau jurusan tuh yang pertama karena diri sendiri, yang kedua mungkin karena faktor eksternal gitu, kayak tuntutan dari orang tua, terus juga mungkin standarisasi sukses yang ada di masyarakat gitu kan Pak. Sekarang kan kayak lulusan SMA mau jadi apa sih gitu kan Pak. Terus kayak kalau misalkan aku nggak sesukses ini, atau misalkan kayak nggak sesukses yang dibilang orang-orang, gimana ya gitu kan Pak. Pasti kan ada gejolak dalam diri sendiri juga kan Pak itu. Terus jadinya karena overthinking itu bukannya improve diri sendiri, malah jadi nge-stuck gitu Pak. Kalau menurut Bapak kayak apa Pak kalau kayak gitu? Nah, jadi terkait overthinking, memang kita kalau mau kita sebut itu overthinking ya, tapi itu tidak boleh sampai jadi berlarut. Nah, kita harus pahami dulu bahwasannya, nah ini akar masalahnya nih, akar masalahnya kan di sini. Ketika lulus SMA, ada 3 pilihan yang bisa anak-anak tempuh. 3 pilihan nih, ada 3. Kita singkat sebagai KKN. Apa itu? Kuliah, kerja, atau nikah. Wow. Jadi ada tiga opsi SMA ya. Jadi kuliah, kerja, atau nikah. Nah. Jadi ini kayak istilahnya ada 3 jalan pintasnya lah. Ini jalan pintas. Kalau enggak kuliah, kerja. Namun ya resikonya jika tidak punya passion ataupun skill, ya kita tidak bisa berharap banyak untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, karena memang banyak dari teman-teman kita sendiri pun yang setelah lulus SMA banyak yang menjadi kuli, kasir grosir, kerja-kerja di Alfamart, Indomaret dan segala macam ya, bahasanya mereka kan yang penting kita mendapatkan uang. Bahkan kakak kelas kalian dulu ada yang tidak kuliah, memang dia kerja di salah satu toko bakery, toko roti di Bontang. Saya bapak udah tanyakan, dia memang keinginannya untuk tidak kuliah lagi karena memang dari sisi finansial orang tua di rumah memang sudah tidak mampu, dan dia juga tidak percaya kalau sebenarnya dia masih bisa lanjut. Nah, kalau nikah ini nikah. Kalau perempuan kan dia nunggu, karena aja yang lamar langsung digasnya itu. Laki-laki. Tapi kalau laki-laki, uangnya mana? Kembali lagi. Mau nikahin orang tapi masih belum kerja kan bahaya juga kan Pak? Bahaya juga. Jadi perlu kesiapan juga lah. Kesiapan mental dan finansial. Benar.
karena ya itu menghidupi anaknya orang nih kan Pak. Iya, menghidupi orang itu pakai daun. Nah, betul. Terus mungkin kalau dari Bapak ada tips nggak Pak buat gimana biar kita bisa menata masa depan sesuai dengan keinginan kita gitu? Iya, jadi dalam salah satu YouTube yang membahas tentang psikologi, mereka menggunakan istilah aku, ya, aku. A itu untuk ambisi, K itu untuk kenyataan, U untuk usaha. Nanti itu dicatat di kolom deskripsi YouTube ya. Oke. Aku ataupun nanti yang KKN tadi itu dicatat di kolom deskripsi YouTube supaya teman-teman kalian itu bisa baca, karena ini kontennya sangat cerdas insya Allah. Aku, jadi ambisi, pertama ambisi. Sebelum kita bicara jauh keluar sana, kita harus melihat di dalam diri sini. Nah, yang paling hebat ketika berbicara tentang diri sendiri adalah mengetahui kekurangan, kelebihan, minat, bakat. Nah, sesuai dengan kalam salah satu ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya tuh. Jadi kalau udah kenal diri, udah ngerti Tuhan ini pengennya kita kemana. Cuma kan karena anak-anak zaman sekarang ini terlalu asik di dunia luar, jadi kurang mengeksplorasi diri. Kalau kita bicara terhadap dirinya, mereka ini cenderung tertutup. Kita tidak mau bahas itu dulu, ya kan? Jadi udah di zona nyamannya. Sudah di zona nyaman, maka itu harus segera keluar. Itu. Harus segera keluar, apalagi kan di umur 17-18 tahun seperti yang kita bahas tadi kan itu remaja dia. Kan kalau udah masuk tingkat remaja akhir, nah mereka harus sadar kalau mereka ini adalah remaja. Udah kenal oh bakatnya di sini. Bahkan ya kayak gini. Latar belakang keluarganya pun harus mereka pahami. Kenapa orang tuanya sangat menekan dia untuk kuliah di situ? Bagaimana karakter orang tuanya, bagaimana sejarah keluarganya, sehingga kenapa karakternya dia bisa sampai seperti ini. Kan ada pepatah tuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu dia harus paham dulu, dia harus paham sejarah dari dirinya sendiri, kemudian dia mengenali kekurangan atau kelebihannya dulu atau kekurangannya. Kemudian setelah itu baru dia menentukan ambisi. Oh iya, saya mau jadi dokter. Nah, kamu bisanya apa? Saya bisa biologi Pak. Hebat biologi, hebat Pak. Kekuranganmu apa? Oh, kekurangan saya kurang begitu fasih dalam ngomong Pak. Nah itu kalau dirimu tidak meng-backup ataupun mengimprove dirimu, nanti bisa malpraktek nanti itu. Salah suntik nanti. Iya, bahaya juga. Tremor kan salah suntik nanti. Suntik tangan, suntik kaki. Jadi bahaya, itu ambisi. Jadi harus tahu dulu, mengenal diri sendiri dulu. Kemudian baru kita bicara yang keluar. Nah kemudian setelah itu kan kenyataan, realita. Nah ini tidak jauh dari poin yang pertama tuh. Kita harus pahami dulu. Yang pertama terkait kemampuan intelektual kita sudah sampai di tahap apa. Kemudian orang tua bagaimana perekonomian. Karena kita punya banyak cita-cita, kita punya banyak cita-cita tinggi kan. Tapi kita tidak bisa memaksakan keadaan. Karena mungkin bisa aja nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu kan Pak. Kayak beberapa waktu lalu kan ada teman tanya, ada teman kalian tuh nanya, Pak saya mau kuliah di Jawa, cuma orang tua ini tidak menyetujui Pak. Karena maksudnya orang tua ini kan tidak mau berpisah dengan saya gitu. Nah itu kita kan bisa ambil sisi positif, walaupun memang pada awalnya sakit memang, karena tidak dapat seperti orang tua, bentrok dengan orang tua. Itu banyak betul temanmu karena faktor begitu kelahi dengan orang tua, pergi dari rumah. Nah itu karena dia tidak belajar untuk menerima kenyataan. Kita harus paham realita dulu. Ada namanya idealis, ada namanya realita. Jarak antara idealis dengan realita namanya gap. Nah kita punya ideal, kita pengen ini, cuma realitanya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan keadaan, tapi kita bisa mencoba mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itu perlunya memang rasa syukur di situ sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga kan usaha. Nah ini
mau kuliah jauh-jauh tapi tidak pernah belajar, tidak pernah buka buku SNBP atau UTBK. Ini kayak kamu kayak kalian nunggu durian hujan banget. Beda kayak hujan tuh tanpa kalian tunggu turun sendiri dia. Kalau emas sudah bisa kan harus mencari. Ya, mungkin overthinkingnya dia jadinya bukannya belajar dia leha-leha. Iya, malah jadi tertutup sama pikirannya sendiri, malah nggak ada usaha untuk mencapai cita-citanya. Itu kan juga bahaya kan Pak. Antara teman-teman memang semua siapa sih yang nggak pengen masuk kampus ternama siapa? Bisa kita survei, coba aja kalian survei ke teman kalian yang mau masuk game, tidak mungkin ada yang mau masuk game sih. Rata-rata bahkan mungkin bapak berani ngasih statement 60% mau masuk UGM, walaupun realitanya mereka sadar bahwa UGM itu sangat tinggi sekali bagi kita anak semangsa kan, tapi bukan berarti tidak ada, itu jarak realita. Makanya nah di situ kan kita kan nanti kan kelas 12 itu belajar rukun iman yang ke-6 ya, takbir ya. Nah, kita di sini belajar mencoba mengendalikan emosional kita dan psikis kita untuk mencoba, selagi kita punya ambisi, kita juga harus mencoba menerima kenyataan. Kata Allah kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 216. Nah ini bisa nanti dicari oleh teman-teman podcast semua ya, ayat 216 surah Al-Baqarah. Kata Allah di situ, kata Allah, asa antakra'u syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah kata Allah di sini jelas. Kadangkala kata Allah, kadangkala apa yang menurut kita itu jelek ternyata itu bagi Allah itu baik bagi kita, baik. Dan kadangkala juga yang menurut kita ini bagus, nah itu menurut Allah ternyata itu tidak baik bagi kita. Nah Allah mengunci kalimat terakhirnya di sini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi pada intinya untuk menerima kenyataan memang perlu pengendalian emosional dan pengendalian spiritual yang tinggi. Tipsnya ya, untuk kelas 12 pengalaman Bapak memang selama sekolah di sini ya, kelas 12 itu dari angkatan-angkatan dulu itu angkatan 30 sama 31, mereka tuh kalau istirahat itu mereka tidak ada kantin. Mereka nggak ada kantin. Kamu sholat? Masya Allah, sholat duha gitu Pak. Ya sholat duha, nangis-nangis bahkan iya, nangis-nangis. Dan itu bakal ditemukan di setiap angkatan sih Pak, saya yakin. Untuk kemarin Bapak dengar kan setelah COVID ini kita nggak tahu dan kita belum ada lihat, dan harapan Bapak tuh anak kelas 12 itu sudah mulai banyak merenung, banyak mawas diri, intinya banyak melihat tuh. Karena kan 2 tahun udah ketawa-ketawa nih. Nah bener itu Pak. Ya kan? Maunya main terus nggak tahu di ujungnya nih mau jadi apa. Iya. Nah itu maksudnya di situ remaja itu kan bedanya dengan dewasa. Remaja ini pengen main tapi pengen dapat juga ya. Jadi dua-duanya pengen sama-sama dapat. Pengen main tapi pengen juga ranking 1. Nah, ya kan karena dia harapannya idealismenya sangat tinggi tapi tidak dibarengi oleh usaha. Nah beda ketika dewasa sudah kuliah berapa tahun, akhirnya ngerti dengan kemampuan kita yang segini kita paham, kita nggak bisa lagi memaksimalkan idealisme kita. Nah contohnya kan kayak gini, dulu pas kecil mau jadi apa? Pengen jadi polisi. Ya polisi. Sekarang selama beberapa tahun sekolah masih pengen jadi polisi? Enggak. Sudah ngerasa kemampuannya belum. Nah, akhirnya selama perjalanan hidup, perjalanan waktu, idealisme kita akan berubah. Bahkan ada juga yang tetap pengen jadi polisi, walaupun banyak dari kita yang berubah. Oh ternyata jadi vlogger atau selebgram tuh enak dan lebih enak daripada jadi polisi, gajinya lebih gede, ya kan? Nah itu yang menjadikan kita
berubah idealisme itu. Apalagi pengetahuan tentang Tentang pekerjaan yang ada di benar. sini gitu Iya. kan. Karena kuliah ini kalau mau dibilang sama kayak sekolah beda, ujiannya pun beda, lingkungan kelasnya pun beda, mereka lebih banyak individualis walaupun banyak juga yang kelompok. Itu pun kalau kelompok kalau ada demo-demo aja tuh kelompok. Sisanya kan mereka bersaing karena kan mindset mereka pertama skill, soft skill, kemudian IPK mereka, indeks prestasi kumulatif harus bagus. Tapi pada intinya kita fokus ke kelas 12 dulu. Terus tadi kita udah membahas tentang rencana masa depan ya, Pak. Tadi juga sedikit udah disinggung tentang lebih menerima takdir gitu kan Pak. Terus kalau misalkan dalam proses kita menuju masa depan mencapai kesuksesan gitu Pak, terus kita menemuin kegagalan gitu, itu gimana cara kita biar kayak nggak terlalu down? Nah ini kita harus pahami dulu. Banyak yang diantara kita belum siap secara psikologis untuk menerima kegagalan. Contoh beberapa kakak kelas kan mereka kan lebih dari 90 yang diterima ke perguruan tinggi belajar rapot SNBP itu 47 aja angkatan kemarin 2022. Nah sisanya 43 ini kan bisa kita anggap tidak lolos kan. Nah, secara psikologis apakah ketika mereka tidak lolos di jalur rapot SNBP mereka anggap diri mereka gagal? Nggak boleh. Berarti usahanya belum ditakdirkan ataupun belum dinyatakan lolos di situ. Mungkin jalan mereka di UTBK. Kita belum siap karena dari secara psikologis belum siap. Karena apa? Kenapa belum siap? Gagal karena selama kita berproses di sini, kita selalu menganggap diri kita ini harus selalu berhasil. Padahal kenyataannya jika kita ingin merasakan manisnya perjuangan, kita harus merasakan pahitnya kerja keras. Sama kayak keadaan nih, rapotan baru rapotan tadi ya, tuh. Baru rapotan kan? Baru rapotan. Iya. Ya. Rapotan. Nah, apa yang bisa dipahami dari rapotan tadi? Hasil belajar selama semester ini buahnya ada di situ. Iya. Padahal kenyataannya kalau dia lebih ambis lagi kan bahasa anak sekarang lebih ambis lagi bisa naik lagi. Bisa 92, 93. Cuma ya karena banyak faktor yang mengganggu termasuk circle dan teman. Stuck kemungkinannya 3 naik, stuck turun. Itu aja. Kalau stuck enggak apa-apa. Kalau stuck enggak apa-apa. Kalau turun ini, waduh kenapa ini turun? Harus dicari, jangan sedih dulu. Kan misalnya kan kayak kemarin tuh nilainya 89 turun jadi 85. Nah dicek ini kenapa bisa turun 4, kenapa? Juga teman-teman saya juga tadi habis bagi rapot kan ada yang kayak masih shock gitu komplain. Kok jatuhnya segini, turunnya segini iya. Banyak gitu Pak. Karena mereka tidak siap, apalagi ketika di perkuliahan ini lebih wow lagi. Nilai itu dapat nilai B atau bahkan nilai A itu susah sekali. Gak semudah yang kayak kita masih sekolah gitu. Gak semudah ya sekolah. Kalian kan teman muda kerja kelompok dapat 90 dia. tetap bisa dilihat di kelas banyak yang nggak kerja kelompok itu 9 tiba-tiba 90 di kuliah nggak bisa. Terus kalau misalkan kita udah berusaha tapi hasilnya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu Pak. Nah, poinnya di realita tadi, di takdir tadi. Oh, memang Allah belum ngasih di sini. Ya. Karena Allah akan memberikan sesuatu kepada kita nih. Contohnya kita kan berdoa kan, tak dikabulkan. Allah akan memberikan kita hasil di waktu yang tepat ketika kita butuh. Bukan ketika kita ingin. Nah, itu makanya bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kita butuh nih, nanti Allah akan kasih tuh di waktu yang tepat. Karena kalau Allah memberikan terus, di saat tiba-tiba berdoa Allah ini tiba-tiba langsung ngasih, itu namanya kita ngatur Tuhan. Itu namanya kita mengatur Allah.
Nah, Allah yang mengatur kita untuk memberikan kita jalan di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Supaya apa? Kita belajar bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dengan cara yang instan. Bahkan mie instan pun, mie goreng kamu makan Indomie kan, kamu masak dulu. Pakai waktu nggak? Ada prosesnya, iya benar. Nah iya. Walaupun padahal makannya mie itu lebih lama mana? Makan mie-nya atau masaknya? Lebih lama masaknya sebenarnya, Pak. Karena itu makanya muncullah kaidah hasil tidak akan mengingat usaha tidak akan menganti hasil, ataupun hasil tidak akan menganti usaha. Yang terbaik bukanlah nilai, yang terbaik itu proses ke sana. Kalau nilai itu gampang dikotak-atik 9, 8, 7 gampang. Yang masalahnya adalah proses, karena yang paling nikmat itu bukan hasil. Hasil kan di atas kertas saja. Yang paling nikmat itu proses. Sama ketika Bapak kuliah 4 tahun, bukan IPK yang paling enak. IPK 3, sekian, bukan, tapi proses. Selama kuliah sudah bisa apa aja. Nah, itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan gitu ya, jangan berkecil hati. Mungkin nggak diberikan sekarang, tapi diberikan saat kalian butuh, bukan saat kalian ingin gitu ya kan Pak. Oke. Mungkin kita udah masuk ke akhir acara Pak, akhir obrolan. Jadi ya begitulah Pak, remaja. Ya, memang remaja memang secara psikologis memang kayak gitu. Kita perlu maklum aja. Sedikit lagi menuju pendewasaan gitu ya Pak. Tinggal dikasih masalah sedikit berupa pilihan dan juga takdir, maka secara resmi mereka akan masuk ke fase dewasa gitu. Dan mungkin bagi sebagian besar remaja masih butuh dorongan juga dari orang tua, dan juga dorongan tentunya dari diri sendiri, karena itu tadi, kalau misalkan kita masih nggak berbuat apa-apa dan akhirnya nge-stuck gitu kan, ya percuma aja usia kita bertambah tapi belum bisa disebut sebagai seseorang yang dewasa kan Pak. Jadi umur terus bertambah tapi dewasa itu terlihat. Nice. Terima kasih Bapak sudah menemani saya berbincang-bincang mengenai masa depan. Saya juga berharap teman-teman yang nonton, utamanya kelas 12 nih ya, yang masih bingung, wajib login ke channelnya, kalau perlu subscribe. Benar. Semansa nonton semua podcastnya. Saya berharap juga teman-teman semua bisa lebih berusaha untuk mencapai cita-citanya, dan mungkin bisa lebih legowo untuk menerima hasil dari apa yang sudah kalian usahakan gitu. Oh ya, mungkin karena sebentar lagi tahun ajaran baru kan Pak, mungkin Bapak bisa kasih pesan-pesan buat adik-adik yang baru saja masuk bergabung dan menjadi keluarga besar SMA Negeri 1. Oke, ya, karena kebetulan kemarin kita ada PPDB dan sampai minggu depan juga ada penerimaan peserta didik baru, maka saya mewakili guru ya, menyampaikan kepada anak-anak calon peserta didik, calon adik kelas kalian juga nanti itu. Masih calon ini ya. Jadi harapan kami adalah ketika sudah berada di SMA 1, maka yang perlu diperhatikan pertama adalah attitude, adab, akhlaknya. Karena SMA 1 ini terkenal besar bukan karena intelektual, tapi karena anak-anak di sini tuh baik. Itu dulu adabnya. Penyakit-penyakit di SMP itu jangan dibawa lagi ke SMA. Dan nanti ketika adabnya sudah bagus, maka bertemanlah dengan siapapun. Jangan pernah memilih teman. Circle jangan memilih teman. Nanti ketika teman sudah punya, akhirnya enak. Ketika proses belajar selama 3 tahun itu akan berkembang secara sendirinya tuh, insya Allah. Jadi lingkungannya nggak di situ-situ aja. Bertukar informasi lebih luas. Akhirnya lama-kelamaan bisa seperti kakak-kakak di sini. Yang mau join podcast nih, ayo boleh. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Oh, terakhir kita punya slogan nih Pak. Apa podcast slogannya? Mansa. Jadi kalau saya bilang podcast Mansa, itu study now, be proud later. Gitu. Study now, be proud later. Ya, oke. Sama-sama ya Pak. Oke. Podcast Mansa, study now, be proud later.